Kalau nanti kalau nggak diberes saya mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di Leksam tantangan bulan Juli, yaitu reportase atau wawancara. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru cantik. Kita sama-sama yuk simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Fitri. Selamat pagi Bu Rina. Ada apa nih? Alhamdulillah ya, kebetulan kali ini saya sudah masuk di tantangan Leksam bulan Juli. Nah, jadi kebetulan saya sudah tahu Ibu sebagai ibu guru ya. Nah, di tantangan bulan Juli ini yaitu tentang reportase atau wawancara. Jadi saya mohon waktunya sebentar ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kebetulan ini Ibu Fitri seorang guru SD ya di SDN Sukasari 2 Kecamatan Pemutuk. Betul? Betul. Sip. Oke, kita langsung saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama, motivasi apa yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang guru SD? Ya. Motivasi apa ya? Motivasinya mungkin kalau secara keseluruhan setelah saya dari 2010 menjadi guru, ternyata motivasi yang terbesar itu adalah hanya dua. Oh, apa tuh? Selain keikhlasan dan juga kasih sayang. Itu motivasi yang paling besar dalam mengajar. Ikhlas ya Bu ya? Iya. Jadi kalau nggak dibayar kerja tetap ikhlas ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Yang kedua nih, coba bisa sedikit Ibu jelaskan bagaimana gaya atau cara Ibu mengajar di kelas. Kalau misalnya gaya sih mungkin semua juga sama seperti itu ya, dalam penyampaian materi, kemudian dalam mengondisikan siswa. Tapi kalau saya untuk menyemangati anak-anak sebelum pembelajaran biasanya seperti biasa nih, akan ada ice breaking dulu untuk memusatkan konsentrasi anak-anak, apalagi zaman sekarang ya. Anak-anak sudah fokus terhadap games. Yang tadinya senang main HP, ketika di dalam kelas mereka harus mempelajari mungkin sesuatu yang membosankan kalau misalnya masih seperti itu. Makanya disegarkan kembali dengan permainan, sedikit permainan. Ya, jadi sedikit info ya, sahabat Leksam, kalau Ibu Fitri ini aktif juga di TikTok ya Bu ya. Jadi Ibu Fitri ini sering memberikan ice breaking, jadi biar anak-anak itu nggak bosan belajar di kelas terus, iya. jadi bisa belajar di luar kelas juga. Setidaknya anak-anak dengan cara ice breaking itu bisa penyegaran kembali dan membuat anak-anak sedikit bahagia. Ya, dan semangat mungkin itu ya. Betul. Ya, pertanyaan yang selanjutnya ini ada metode apa yang Ibu gunakan untuk mendukung kemajuan siswa-siswi belajar di kelas? Jadi metodenya seperti apa? Metodenya ya seperti biasanya yang suka digunakan, yaitu discovery learning. Seperti pada apa zaman sekarang nih, kurikulum merdeka ya. Discovery learning itu jadi anak-anak mencari tahu jawaban sendiri, tidak selalu dituntun oleh guru. Jadi anak itu mencari pengetahuannya sendiri, jawabannya sendiri,
bisa dengan kolaborasi dengan teman-teman, bisa dengan individual juga. Ya, jadi tidak selalu guru itu menjelaskan Nah, jawabannya begitu. atau memberitahu. Kan jadi monoton ya Iya. kalau seperti itu. Jadi anak-anak berpetualang atau dia mengeksplor gitu ya. Mencari jawaban sendiri. Mencari jawaban sendiri. Jadi biar lebih wawasannya juga terbuka ya. Iya. Betul. Kemudian yang keempat nih, tantangan terbesar apa yang Ibu alami nih ya? Tantangan ketika tantangan terbesar yang Ibu alami selama Ibu mengajar, selama Ibu berprofesi menjadi seorang guru. Tantangan terbesar ini kembali kepada sikap anak ya, pengetahuan anak, sikap anak, kemudian kalau misalnya kepintaran, nah itu kan setiap tahun, setiap anak kan berbeda-beda. Nah, diantaranya mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya faktor keluarga. Di sini kebanyakannya kan berkumpul. Kemudian mereka bermain di lingkungan yang mungkin tidak baik. Tantangannya si anak itu udah keenakan main di luar, jadi nggak pernah sekolah, kurang perhatian. Nah, kalau misalnya sekolah maunya mereka tuh membuat keributan. Tanyanya apa membuat keributan, itu kan mencari perhatian guru. Kemudian ada lagi tantangan terbesar yang sering terlalu dimanjakan di rumah, yang dibawa ke sekolah. Iya. Ketidakmauan belajar itu ya begitulah. Jadi kebanyakan anak itu ingin diperhatikan, mungkinnya itu kesimpulannya. Iya. Jadi karena berbagai latar belakang dari keluarga ya, ada yang mungkin utuh, ada yang mungkin ya tadi salah satunya. Kemudian ya mencari perhatian. Takdir anak-anak kita di sini semuanya kan tidak sama. Iya. Tak, tugas kita sebagai guru bagaimana cara menyamakan mereka, dalam artian ada di sini kurikulum mereka berdiferensiasi, mereka harus tetap belajar tapi dalam porsi yang berbeda. Ya, mantap sekali ya Ibu guru ini. Jadi tantangannya yang terbesar itu adalah bagaimana menghadapi jiwa-jiwa anak itu sendiri ya, dengan berbagai latar belakang keluarga. Kalau kepintaran itulah nanti juga kalau misalnya kurang di SD, mungkin nanti dia berkembang otaknya di SMP, ataupun ada yang sudah menikah jadi mereka kan bisa usaha bagus usahanya, sukses seperti itu. Siap. Oke, kemudian ini yang kelima ya Ibu ya. Ketika mungkin datang ya siswa-siswi yang sulit diatur. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Fitri menghadapi yang kalau dalam bahasa umumnya anak yang nakal, tapi sebenarnya tidak ada yang nakal ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu hadapi? Bagaimana? Ya, paling nomor satu saya akan berikan sentuhan-sentuhan halus dulu, kemudian Touch. Kemudian cara ngobrol bagaimana. Kemudian yang ketiga, biasanya saya akan berikan tugas khusus, maksudnya begini, tugas kepercayaan. Apakah dia akan dijadikan sebagai keamanan? Jadi diarahkan, mengarahkan teman-temannya. Jadi kan kalau misalnya diberi tugas seperti itu, dia jadi mempunyai tanggung jawab. Nah, begitu. Jadi ada tanggung jawab karena di samping anak tersebut karena sulit diatur, nah jadi diaturnya dengan diberikan tanggung jawab. Itu mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya anak yang sudah tidak bisa diatur, kemudian kita sepelekan, kita dalam bahasa Sundanya dihare-harekeun, Ya, disingkirkan. nanti dia semakin terpuruk lah, apa begitu ya? Down ya. Oke, yang terakhir ya Ibu ya, ini kira-kira apa pandangan dan harapan Ibu melihat dunia pendidikan saat ini? Kira-kira pandangannya seperti apa dan harapannya, berarti memandangnya? Pandangannya dalam pendidikan sangat berkembang ya. Kemajuan iptek, kemudian IT sangat bagus sekali. Apalagi anak-anak seperti sekarang, zamannya zaman era digital, anak-anak
anak-anak sudah paham tentang digital, setidaknya sedikit main game begitu. Jadi guru-guru sedikit merasa tertantang juga, tapi itu bagus juga demi kemajuan pendidikan kita ya. Harapannya ya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi maju dan bisa beradaptasi dengan perkembangan berikutnya. Kemudian mentalnya pun harus kuat, bisa kuat dan sukses nanti. Ya, amin, amin. Terima kasih ya Ibu ya atas waktunya dan jawabannya dengan begitu banyak pelajaran yang bisa diambil dari wawancara hari ini dengan Ibu Fitri sebagai guru SD. Boleh Ibu say hi dulu ke teman-teman Lexam di SMP ya. Semoga pembimbing Lexam semuanya diberikan kelancaran. Ya. Amin. Apa kabar nih sedikit lagi? Iya, 10 bulan, 10 tantangan ya. Jadi alhamdulillah wawancara hari ini sudah selesai dengan Ibu Fitri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lebihnya semoga menjadi pelajaran untuk kita semua ya Bu ya. Mohon maaf nih jawabannya nanti takut nggak puas apa bagaimana ya? Kalau nggak puas nanti bisa ditanyakan lagi. Bisa melalui WA saya. Oke, terima kasih ya Ibu ya atas waktunya. Sama-sama. Ya, dadah.